Guru bergerak inspirasi setiap hari, melangkah berani takkan pernah henti, menerangi jalan penuh arti, menjadi pahlawan sejati. Anak-anak penuh mimpi di mata, dengan semangatku membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, sukses selalu. Mohon izin ya, Pak. Ya. Saya Indrawati dari UPT SDN 14 Negeri. Ya. Barangkali Pak, Bapak bisa memperkenalkan diri dulu sama lembaganya. Ya, terima kasih Bu Indah. Mohon izin perkenalkan saya Fani Argen Berdiansyah, Kepala UPT SD Negeri 77 Gresik. Dulunya SD Ampeng-Ampeng Matarjo. Matur nuwun Bapak. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi singkat dengan saya. Sama-sama. Jadi di sini Pak, sebagai seorang pemimpin itu tentunya dalam kesehariannya itu Pak Fani itu sering mengambil keputusan-keputusan, di mana keputusan itu nanti ada yang terkait dengan dilema atau bersifatnya dilematis. Nah, itu yang akan saya diskusikan dengan Pak Fani sebentar. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fani. Selama ini Pak, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah jenengan, apakah ini termasuk dilema etika ataukah ini bujukan moral? Itu bagaimana Pak Fani menyikapinya? Terima kasih Bu Indah. Jadi yang pertama kita identifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan dalam dilema etika. Terdapat dua nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, ya. Kemudian kita identifikasi dan juga apakah ini tergolong dari bujukan moral, di mana hanya ada satu nilai yang benar dan satu nilai yang salah. Tidak. Kemudian kita pastikan ini berhubungan dengan aspek moral, berhubungan dengan mayoritas orang banyak. Kemudian kita terapkan uji benar atau salah. Selanjutnya kita identifikasi paradigma dilema etika. Jika kita telah memastikan itu dilema etika, maka kita identifikasi apakah ini individu lawan kelompok atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ya, jangka pendek atau lawan jangka panjang, ya. Kemudian jika kita terapkan langkah-langkah dan uji benar atau salah ini, ya, kita bisa melihat situasi ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Berarti memang harus diidentifikasi terlebih dahulu, Ya. kemudian ada beberapa langkah yang harus dengan pertimbangkan. Jadi setelah itu baru bisa diputuskan apakah ini termasuk dilema etika ataukah ini merupakan bujukan moral. Ya. Sungguh luar biasa sekali. Oke. Ketika jenengan itu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Anda menyikapinya, Pak Fani? Ya, terima kasih Bu Indah. Jadi dimana kita ini di sekolah sebagai institusi moral dan sekolah dipandang sebagai institusi moral memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga sekolah. Nah, sehingga pengambilan keputusan harus didasari oleh nilai-nilai kebajikan universal yang dijunjung tinggi oleh sekolah. Kita identifikasi nilai-nilai kebajikan yang relevan dengan dilema etika yang dihadapi, misal keadilan, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian keputusan yang diambil harus selaras dengan visi dan misi sekolah yang merefleksikan nilai-nilai kebajikan tersebut. Selanjutnya memahami dilema etika. Kita kenali bahwasanya kasus yang kita hadapi merupakan dilema etika. Terdapat dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, ya. Kita bedakan antara dilema etika dengan bujukan moral, di mana hanya ada satu pilihan yang benar atau satu pilihan yang salah. Kita analisis situasi dan kita identifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut, ya. Ini terus kita menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan untuk memandu proses pengambilan keputusan: bertindak untuk kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi
nilai-nilai dan prinsip pribadi, melakukan apa yang diharapkan orang lain lakukan kepada diri sendiri. Ya, kita refleksikan prinsip mana yang paling dominan dalam diri kita dan bagaimana prinsip tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan. Kita juga tidak lupa mendiskusikan dengan rekan sejawat, dengan warga sekolah, dan kita melibatkan berbagai pihak, terutama komunitas sekolah. Ya, kita libatkan termasuk ekosistem sekolah, ya, murid, guru, staf, ya, orang tua, komite, kita libatkan. Kita juga membangun koneksi dan kolaborasi yang kuat antara warga sekolah. Ya, selanjutnya kita menguji keputusan, ya, kita gunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Dari pengujian keputusan, ya, kita evaluasi keputusan yang diambil baik secara individu maupun pihak-pihak terkait. Dan selanjutnya kita mengutamakan kepentingan murid, ya, karena pendidikan yaitu murid dan murid, ya, itu. Terima kasih, Bu. Jadi pengambilan keputusan itu dengan cocokkan lagi dengan istilahnya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Selanjutnya pengambilan keputusan itu juga jenengan pertimbangkan harus selaras dengan visi dan misi sekolah yang tentunya sudah berpihak pada murid. Ya. Setelah itu nanti jenengan harus memahami dilema etikanya. Kira-kira apa nih dilema etikanya? Kemudian direfleksikan. Dan itu semua jenengan lakukan tentunya dengan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan teman-teman guru. Luar biasa sekali ini Pak Fani. Untuk langkah-langkah konkretnya atau prosedurnya itu yang sudah dilaksanakan seperti apa, Pak? Yang pertama, kita identifikasi dilema etika, ya. Selanjutnya kita kumpulkan informasi dan fakta yang relevan. Selanjutnya kita terapkan uji benar atau salah, ya. Selanjutnya kita identifikasi paradigma dilema etika, ya, apakah ini individu dengan kelompok, keadilan dengan kasih sayang, kebenaran dengan kesetiaan, jangka pendek dengan jangka panjang. Kita terapkan prinsip resolusi, ya, kita pilih salah satu dari 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, fokus pada konsekuensi terbaik. Kedua, berpikir berbasis peraturan, mengutamakan aturan yang berlaku. 3, berpikir berbasis rasa peduli, memperhatikan dampak pada orang lain. Selanjutnya yaitu investigasi opsi trilema, ya, kita cari solusi kreatif di luar 2 pilihan yang ada, ya, kita cari sehingga timbul win-win solution, sama-sama menguntungkan semua pihak. Dan selanjutnya yaitu mengambil keputusan berdasarkan informasi, analisis, dan sebagainya. Kita refleksi dan evaluasi, kita tinjau kembali apakah keputusan kita ini sudah tepat sasaran, kita belajar dari pengalaman dan pengambil keputusan di masa datang, ya, ini itu. Kita juga mendokumentasikan proses pengambilan keputusan untuk pembelajaran dan akuntabilitas. Baik, jadi di sini ada beberapa langkah yang harus dilalui Pak Fani. Yang pertama itu tadi identifikasi dilema etika, kemudian mencocokkan lagi dengan fakta yang ada di lapangan, lalu dengan uji benar atau salah, dan mengidentifikasinya lagi berdasarkan paradigma dilema etika. Dan yang terakhir itu tadi yaitu keputusan, setelah diambil keputusan harus direfleksikan lagi apakah keputusan yang diambil itu sudah tepat atau belum. Nah, kira-kira ini Pak, hal-hal apa saja yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif yaitu pertama memahami konsep dilema etika. Jadi kita identifikasi dengan tepat situasi dilema etika dan juga menerapkan prinsip pengambilan keputusan, menggunakan kerangka kerja pengambilan keputusan, dan juga melibatkan komunitas sekolah. Ini yang penting karena kita komunikasi dan kolaborasi dengan warga sekolah. Dan selanjutnya yaitu mengutamakan kepentingan murid. Jadi intinya di sini apapun yang kita lakukan harus melibatkan komunitas sekolah dan mengutamakan kepentingan murid. Betul sekali. Jadi berpihak pada murid, ya. Nah, kalau ada hal-hal yang efektif tentunya ada tantangan. Nah, tantangannya apa ini Pak? Ada banyak atau sedikit?
dalam segala hal pasti ada tantangan, Bu. Oke. Namun kita gunakan tantangan itu sebagai pembelajaran. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu tekanan waktu dan urgensi, ya. Kadang ada waktu yang harus waktu yang singkat yang harus kita selesaikan. Kedua, kompleksitas informasi dan perspektif. Jadi sulitnya kita mengumpulkan informasi yang lengkap, akurat, objektif dalam waktu singkat, ya. Dan perbedaan perspektif dari berbagai pihak, ya, berbagai pandangan yang kita membuat kita bingung dan kesulitan dalam mencari solusi. Ketiga, konflik nilai dan prinsip, ya, pertentangan antara nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar menimbulkan dilema dan kesulitan dalam memilih pilihan yang terbaik. Keempat, yaitu keterbatasan sumber daya, jadi kurangnya sumber daya seperti waktu, tenaga, dana, dan akses informasi. Kelima, ketidakpastian dan resiko, jadi sulitnya memprediksi konsekuensi apa ketika kita ini mengambil keputusan dalam jangka panjang dari satu keputusan. Yang keenam, faktor emosional, ya, tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dan tujuh, kurangnya pengalaman dan pelatihan, ya, pengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan dilema etika dan pelatihan khusus tentang dilema etika dan pengambilan keputusan. Kedelapan, yaitu tantangan implementasi dan menerjemahkan keputusan menjadi tindakan nyata yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di sekolah menjadi tantangan tersendiri. Tapi nanti kalau sudah banyak pengalaman, insya Allah nanti akan terbiasa. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Pak Fandi, tentunya ketika jenengan menghadapi dilema etika yang ada di sekolah itu, jenengan kan biasanya itu menyikapinya itu apakah ada jadwal tersendiri ataukah langsung diselesaikan di tempat? Nah, kira-kira kalau misalkan ada jadwal tersendiri atau diselesaikan di tempat, prosedurnya itu seperti apa? Ya, yang tadi kami sampaikan bahwasanya satu yaitu identifikasi dilema etika. Apakah situasi ini memiliki waktu yang panjang, ya, kita komunikasikan, kolaborasi, kita atur waktu untuk kita bahas bersama. Namun ketika waktu yang sangat mendesak dan harus segera diselesaikan, maka segera itu juga kita selesaikan. Ya, situasi dan kondisi. Melihat situasi dan kondisi tergantung masalahnya apa. Jika masalahnya itu mendesak berarti harus diselesaikan di tempat. Ya. Dan tentunya langkah-langkahnya itu tadi awal itu mesti harus mengidentifikasi Pak Fani. Baik, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika selama ini di sekolah? Ya. Alhamdulillah kami kolaborasi dan komunikasi dengan warga sekolah yang secara kita kami bekerjasama sehingga terbentuk rasa saling menolong gotong royong dan menyelesaikan permasalahan dengan bersama-sama sehingga timbul sama-sama saling belajar. Dan kedua yaitu pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi pengetahuan yang kuat tentang nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan sebagainya. Kita refleksi diri yang konsisten untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang kita junjung bagaimana dalam menyelesaikan suatu masalah. Terus selanjutnya yaitu kemampuan menerapkan kerangka kerja pengambilan keputusan, ya kita menguasai 9 langkah pengambilan keputusan, ya, sehingga bisa membantu kita dalam menganalisis situasi secara sistematis, ya, gitu. Terus yang terakhir yaitu dukungan dari komunitas sekolah, karena dukungan dari warga sekolah karena kita sering kerjasama, kita komunikasi dan sekali bersama-sama, maka otomatis warga sekolah ini mendukung langkah kita sehingga apa yang kita putuskan itu insya Allah mendapat dukungan dari warga sekolah. Jadi yang terpenting di sini itu adanya dukungan dari warga sekolah, pentingnya komunikasi, pentingnya kolaborasi. Ya, karena saya yakin kalau masalah itu ketika dibicarakan oleh satu kepala dengan banyak kepala itu akan lebih mudah Ya, dengan betul. banyak kepala. Ya. Intinya kolaborasi dan komunikasi ini Pak Fani. Baik Pak Fani, dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan nih, kira-kira pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengambilan keputusan yang dilema etika ini? Ya, betul, Bu. Banyak pembelajaran yang
saya ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika. Jadi yang pertama pentingnya kerangka kerja yang terstruktur ya. Jadi kita menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, langkah-langkah ini membantu kita secara sistematis mengambil keputusan ya. Dua, kita memanfaatkan ya, melibatkan berbagai perspektif, yaitu berbagai pandangan, berbagai data. Selanjutnya kesadaran akan nilai-nilai pribadi dan dampak keputusan. Keempat, pentingnya mengembangkan kompetensi sosial dan emosional ya. Ini. Kelima, pentingnya evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan, sehingga dengan kita mengambil keputusan, kita menggunakan komunikasi dan kolaborasi dan lain sebagainya, itu akan banyak pembelajaran yang kita dapatkan gitu. Melalui evaluasi tersebut dia Betul. jadi tahu, oh ternyata yang sudah didapatkan seperti ini. Ya. Jadi bisa belajar dari pengalaman. Ya. Masa Allah Pak Fani luar biasa sekali ini Ya. dengan sudah istilahnya itu sudah mampu lah kalau Amin. Amin. mengambil keputusan yang berbasis dilema etika ini. Ya. Saya doakan jenengan semoga selalu sehat, Amin. sukses selalu ke depannya, Amin. Terima kasih, Bu. dan semakin bermanfaat untuk sesama. Amin. Terima kasih Bu Indah. Semoga sukses selalu bergerak angkatan 11 ya. Semangat. Semangat. Matur nuwun sudah menyempatkan waktunya Ya, untuk terima berbincang kasih. santai dengan saya. Ya, Pak Fani. saya Oke. juga bisa sambil belajar. Sami-sami. Ya. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Fani. Mohon undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak inspirasi setiap hari, melangkah berani